Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Dani. Apa Iya, kabar Pak Dani? Ya, alhamdulillah. Nah Pak Dani, sesuai pertanyaan ini Pak Dani, yang sesuai judulnya tadi, tolong Pak Dani bisa bantu jawab agar teman-teman di luar sana bisa mendapatkan edukasi dari Pak Dani. Nah Pak Dani ada baca di layar. Al-Quran mana yang masih diimani muslim dan mana? Bagaimana pengajaran dalam Quran? Apakah ada tulisan kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan? Ya, kalau kejahatan dalam hadis Nabi begini. Man ra'a munkaran. Di ayat berapa Pak Dani? Biar kita baca sama-sama Pak Dani. Pakai bahasa Indonesianya aja. Iya, hadis di ayat mana? Itu hadis, bukan Quran. Bukan Quran. Bukan. Jadi kalau Quran nggak ngasih tahu, apakah Allahnya ini lupa memberikan petunjuk kepada manusianya? Apa bagaimana? Jadi kalau di dalam perspektif Islam, antara Quran dengan hadis Rasulullah, ucapan Rasulullah itu berkesinambungan. Jadi Quran itu tidak sempurna menurut Pak Dani. Quran itu bisa ada karena ada Rasulullah. Tanpa ada Rasulullah mana ada Quran. Iya, yang saya maksud adalah apakah Quran itu tidak sempurna menurut Pak Dani? Kesempurnaan Al-Quran itu lebih sering saya katakan ya. Quran itu ibaratkan petunjuk saja, huda linnas. Oh, petunjuk saja. Jadi tidak ada yang namanya nasihat, wahai umatku, kalian ini kalau misalkan dijahatin sama orang, maka balaslah ini, misalkan gitu. Apakah tidak seperti itu? Apakah kurang jelas Al-Quran itu? Lebih jelas hadis, begitu maksudnya? Jadi apa yang terkandung di dalam Al-Quran, maka yang menjelaskannya adalah baginda Rasulullah SAW supaya dipahami dan dimengerti oleh umat Islam agar tidak salah kaprah atau salah di dalam menafsirkan ataupun mengaplikasikan ayat tersebut. Oke, jadi Al-Quran kurang bisa menjelaskan, begitu? Al-Quran itu sifatnya tidak bisa menjelaskan secara mendetail. Maksudnya mendetail di sini secara dari A sampai ke Z. Baik, kalau begitu ini baca Pak Dani. Maksudnya apa? Ini di layar Al-Quran Anda bicara apa? Al-Quran adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Yes. Ya. Lalu Anda mengatakan tadi barusan bilang apa? Al-Quran tanpa hadis tidak bisa memberikan penjelasan secara sempurna. Artinya Anda adalah orang yang menentang firman Allah itu sendiri. Enggak lah. Itu kan menurut Anda. Enggak, loh kok menurut saya? Ini menurut kitab Anda. Orang kitab Anda tertulis sendiri secara jelas. Ini di layar Anda, di depan mata Anda. Ini lihat nih. Itu kan konklusi Anda kan? Nah, ini lihat baca di layar. Ini Quran Anda bukan? Kita baca. Al-Quran adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia yang mereka diperingatkan dengannya. Apa yang salah? Penjelasan sempurna. Berarti itu dia. Berarti makanya tadi saya bilang banyak. Apa yang diimani Muslim sampai sekarang dari Al-Quran. Begitu loh Pak. Dengar dulu.
ya kan? Ini kan perspektif Islam yang memahami maksud dan tujuan ayat ini kemana, otomatis kan umat Islam yang tahu berdasarkan petunjuk baginda Rasulullah, bukan berdasarkan exegesis kita mandiri. Tidak bisa, Bu. Ukuran manusia itu tidak tahu itu dari mana, Pak Dhani, sedangkan itu tulisan itu jelas kalimatnya, bukan memakai perumpamaan. Sekarang siapa yang mengatakan, coba Ibu renungkan, sempurna penjelasannya bagaimana yang dimaksudkan? Sempurna menurut Bapak itu bagaimana, tanpa ditambahin dan tanpa dikurangi, itu ya namanya sempurna. Artinya kalau misalnya kita membuat kopi, pas dari kopinya, dari rasa gulanya itu pas, itu namanya sempurna, perfect, begitu Pak Dhani. Beda, Bu. Setiap lidah orang kan berbeda. Oh, bukan masalah tentang lidah. Ini tentang kalimat Anda. Lalu definisinya sempurna itu menurut Anda opo? Nah, kalau Ibu bertanya, saya jawab. Bagaimana jawab kalimat sempurna yang dimaksudkan di sini? Maka saya jawab. Sempurna di sini adalah seluruh kejadian yang luar biasa Allah ceritakan, Allah sampaikan, Allah informasikan kepada baginda Rasulullah SAW. Itu kejadian apa saja nih kira-kira, Pak Dhani? Ya, baik kejadian terdahulu para nabi-nabi, ya kan? Para nabi-nabi kan stop dulu. Para nabi-nabi. Nabi itu kan manusia ya Pak Dhani. Iya. Mereka kan sempat hidup ya Pak Dhani ya. Dan mereka itu bukan cuma dongeng ya Pak Dhani ya. Dengar ya. Kalau dia adalah seorang nabi yang hidupnya seperti kita, makanya pertanyaan saya di awal tadi mengatakan bagaimana pengajaran atau wahyu Allah yang sempurna itu diberikan kepada manusia sebagai nabi yang pasti kedepannya menemukan orang yang jahat kepada kita. Lalu pengajarannya Allah atau wahyu Allah itu yang diberikan kepada Nabi itu seperti apa? Apakah tertulis di dalam firman Allah ini? Gitu loh Pak Dhani. Nyambung? Oke. Kita step by step dulu. Kenapa yang kita kan bicarakan sempurna tadi, yang kemana-mana dulu. Iya, makanya step by step saya katakan Al-Quran menjelaskan, menceritakan para nabi-nabi terdahulu. Kemudian Al-Quran juga menceritakan masa-masa yang akan datang. Step by step. Jadi tadi saya sudah sampaikan dari masa yang lalu diceritakan, masa yang akan datang diceritakan oleh dalam Al-Quran, bahkan diceritakan tentang kiamat, bahkan diceritakan tentang kuburan setelah kita mati, dan diceritakan kehidupan setelah kematian yang ada surga dan neraka. Itu diceritakan semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang Anda ingin dari mana? Jangan jauh-jauh, stop, karena Anda sudah memaparkan sampai situ, stop ya. Bahwa Allah Anda telah memaparkan mengenai tentang kehidupan orang setelah mati, di kuburan dan lain sebagainya. Makanya saya mempertanyakan, sebelum mati masuk kuburan Pak Dhani, maka Allahmu itu tidak lupa mengajarkan manusia bagaimana bersikap baik terhadap orang yang membenci kepada kita. Silakan. Di dalam surah Al-Baqarah mengatakan, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di lain ayat yang mengatakan, di ayat mana Pak Dhani? Dalam surah Al-Baqarah. Di Quran mana Pak Dhani? Surah Al-Baqarah. Sebentar dulu, saya akan share. Buka aja Al-Quran surah Al-Baqarah pertama ini. Nih bunyinya. Ayat 5. Innalladzina kafaru. Buka aja dulu. Makanya buka Al-Quran. Bukan ini, ayat 5 bukan ya. Ini ulaika ala. Ya, jadi beda. Oke, berarti di berapa? Di ayat 6. Enamnya, kan ada 6-nya. Oke, coba kita lihat. Ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzar. Oke, silakan lanjut. Betul atau tidak? Betul. Saya. Nah. Ya, artinya innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Ya. Innal ladzina kafur sawaun, sama saja mereka itu mau diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tetap saja mereka ingkar. Oh, ini ajarannya Allah ini begini. Ini yang saya pertanyakan adalah bagaimana ajaran Allah Anda memberikan firman kepada manusia di masa yang akan datang seperti masa saya ya. Ketika
umat Islam dijahatin orang kafir misalkan ya. Lalu bagaimana ajaran Allahmu? Kenapa Anda kasih ayat ini? Makanya ayat ini step by step. Jadi tampilkan ayat, saya tidak megang buku. Misalkan Pak Dhani umur 60 tahun ya. Selama Pak Dhani itu menjadi umat Islam, kalau nggak ngerti ajarannya Allah itu terhadap manusia, bagaimana sikap kita terhadap orang yang menjahati kita kalau nggak ngerti, Pak Dhani? Selama ini Bapak itu mengimani apa? Kalau saya tidak mengerti, ngapain saya megang Islam? Nah, justru itu saya pertanyakan Pak Dhani, tolong menjawab. Jangan pakai dalil ini. Apa iya ini dalil ini? Jawabannya Pak Dhani, apakah ini? Apakah betul ini Pak Dhani? Ini salah satu step yang Allah memberikan himbauan, memberikan pengajaran. Langsung saja, nggak usah berbelit-belit. Mana dalilnya ketika Allah memberikan ajaran yang sempurna, lebih sempurna daripada ajaran orang kafir, Pak Dhani? Nggak usah ngomong step by step, bilang aja baca Al-Fatihah sampai surat An-Nas sekalian, Pak Dhani. Saya meminta bukti mewakili orang-orang kafir sedunia, Pak Dhani. Iya, silakan, namanya mau kafir, yang mau beriman. Kalau begitu bagaimana? Pak Dhani masih sanggup untuk memberikan jawaban? Kalau kan udah saya jawab. Maka di ayat yang lain menyampaikan. Oke, ayat yang mana? Ayat yang lain mana? Nanti jangan sampai nanti surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas nih, sampai besok selesai, Pak Dhani. Di dalam surah Al-Baqarah, di qulubihim maradun. Saya itu teliti dengan pertanyaan Anda, perkataan Anda itu saya teliti banget. Iya, buka aja fi qulubihim maradun. Saya tanya itu di ayat berapa? Coba Anda buka Al-Quran. Ini jangan buka kayak begitu. Jadi baca semua Al-Baqarah gitu, dari 1 tuh sampai 200-an begitu. Iya Pak Dhani begitu. Pak Dhani mau ngaji surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai selesai, Pak Dhani. 1 juz mau dihabisin di sini, Pak Dhani. Itu kan ada ketemu ayatnya, buka aja ayat yang ke-8 itu. Kan ayat. Nah, ngomong dong dari tadi ayat. Ini kan ayat 6 ya ayatnya. Jadi jangan berbelit-belit. Iya, makanya kita bisa sama saya nggak bisa sembarangan ya. Kita ini kan dalam ingatan, ini dalam otak, bukan dalam pandangan mata atau dalam tulisan. Saya tidak memandang tulisan. Oke, nah ini ayatnya Pak Dhani. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sungguh bukan. Nah ini apa lagi? Ini bukan jawaban dari pertanyaan saya tadi. Apakah ini pertanyaan Pak Dhani? Iya, makanya kita ini manusia, Bu, bukan Pak Dhani menjawab apa sih sebenarnya ini? Memang manusia, siapa yang bilang kambing, Pak Dhani? Di dalam Islam itu ayat fi qulubihim maradun, di dalam hatinya tidak ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Allah tambah penyakit itu. Aduh. Anda kan bahasa Arab. Anda kan menggunakan Pak Dhani. Jadi Pak Dhani, kembali kepada pertanyaan saya di awal. Saya mempertanyakan bagaimana ajaran Allah Anda ketika mengetahui umat manusia itu akan hidup sampai 2000 tahun lebih, ya. Kemudian ya, bagaimana Allahmu memberikan pengajaran kepada manusia yang hidup sampai sekarang ini supaya bisa berlaku sampai ribuan tahun. Firman itu kekal untuk selama-lamanya dan bisa diimani oleh Fatimah Sa'diyah. Sempurna Anda ini bagaimana? Dari tadi jawabannya belum ada. Masa saya menjawab? Anda belum mendapatkan jawaban kecuali Anda sudah menyerah. Nanti akan saya kasih. Anda menyerah? Jawab. Yang namanya Anda jawaban menyerah? saya jawab. Anda mau diterima? Ini jawabannya. Kita mau terima. Apakah ini jawabannya? Ketika ada orang yang dijahati, ketika Islam dijahati umat kafir, apakah ini jawabannya Pak Dhani? Jawabannya Allah ini? Pak Dhani? Apalagi? Angkat tangan kalau menyerah Pak Dhani. Apakah ini ajaran yang Allah tawarkan kepada manusia ketika dijahatin oleh orang kafir, Pak Dhani? Tolong jawab dengan jujur, apa adanya Pak Dhani, nggak usah pakai takiyah. Ya ini kan jelas ya.
Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ini apa? Ajaran apa? Ini maksudnya apa? Allah ini suruh ngapain? Suruh ngapain? Allah Supaya manusia waspada terhadap orang-orang yang waspadanya bagaimana? Waspada dari apa? Waspada dari apa? Dari mulut-mulut orang jahat. Selamanya yang jawab. Saya katakan di dalam hadis ya. Anda kan tidak menerima hadis. Sebentar nanti. Hadis itu nanti. Makanya kan kita masih fokus. Yang tadi Anda mengatakan bahwa Quran ini adalah penjelasan yang sempurna sesuai dengan Quran surat Ibrahim tadi ya. Ya, itu mengatakan penjelasan yang sangat sempurna. Lalu Anda memaparkan tentang kejadiannya para nabi, lalu kejadian manusia-manusia di zaman sekarang. Nah, makanya kejebak sendiri kan? Anda yang menjawab sendiri, tetapi giliran saya minta datanya, mana pengajarannya bisa berlaku di segala zaman. Orang kita banyak yang berdusta. Coba dijawab, dibaca ulang Pak Dadi. Di kalimatnya ini apakah ini pengajarannya bagaimana ini ketika orang muslim itu dijahatin orang kafir, kok jawabannya kayak begini? Ini bukan jawaban ini. Kitab sempurna itu seperti apa? Bukan lari ke hadis Pak Dani. Harus buktikan Pak Dani. Sudah saya buktikan. Jangan sampai Quran itu lebih bodong daripada Alkitab. Ajarannya ditanya bagaimana sikap orang Islam ketika dijahatin orang kafir. Loh, Al-Quranmu yang sempurna nggak bisa menjawab Pak Dani. Malu dikit dong Pak Dani. Anda sudah memaparkan 2 ayat sama saya di surat Al-Baqarah ayat 5 sampai 8 ini, sampai 6 sampai 8 ini, ternyata tidak ada buktinya. Maka saya bilang, kalau Anda sudah tidak sanggup angkat tangan dan katakan bahwa Al-Quran tidak sempurna, kalau sudah begitu, nanti akan saya buktikan bahwa kitab saya mengajarkan lebih baik daripada ajaran Quran. Begitu Pak Dani. Paham? Namanya diskusi, Bapak menjawab sesuai dengan tema ini Pak Dani. Diskusi bukan memaksakan pemikiran kita. Anda masuk ngapain? Anda masuk ngapain? Saya hanya mengkantor Anda ucapan Anda. Kalau begitu kantor sekarang. Tunjukkan. Udah saya kantor kan? Seperti makanya saya bilang ini kah jawabannya? Seperti ini kah jawabannya? Iya. Quran? Iya. Oh begitu. Jadi bagaimana kalau sikapnya orang Islam dibalas dimusuhin sama orang kafir? Bagaimana? Ini jawabannya. Ini jawaban apa ini, Pak Dani? Jawaban apa Pak Dani? Iya, orang ini mengumpat, beriman. Jadi dibalas umpatan lagi gitu. Ketika dibalas umpatan lagi gitu. Diumpat. Iya. Itu diumpat. Itu ajaran sempurna Pak Dani. Ajaran sempurna. Oh, jadi kalau misalnya ada orang jahat menghina kita harus balas lagi dengan hinaan, begitu ya Pak Dani? Iya. Oh, gitu. Dengar ya teman-teman ya. Ternyata ajaran yang sempurna, yang diimani, yang diminati, yang digandrungi sampai orang mereka tuh siap bunuh diri, ya kan? Yang katanya, wah Islam itu paling sempurna. Ternyata ajarannya kejahatan membalas dengan kejahatan, saudara. Ini yang ngomong bukan saya ya, yang ngomong Pak Dani. Oke, kalau begitu tepuk tangan semuanya, saudara-saudara ya. Kalau begitu, oke, baik. Ada teman-teman yang sudah masuk. Oh, ajaran saya baik. Buktikan. Oke ya. Saya akan memberikan pengajarannya kepada Pak Dani. Pak Dani masih siap murtad, Pak Dani? Sudah siap murtad? Akan saya berikan ayatnya. Kalau kita itu bukan cuma hanya ngomong, ada datanya. Kalau ini aduh, jawabannya beda kalau Anda kan megang laptop, saya kan nggak megang apa-apa. Terus apa urusannya Pak? Masalah tengah pegang laptop dengan malah enak dong Pak. Bisa lihat-lihat bukunya, bisa lihat buka-buka Qur'annya ya. Udah, Anda jelaskan aja ajaran Anda. Oh, oke Pak Dani. Oke, sebentar ya. Saya akan tunjuk Pak Dani ya. Ini apalagi si Paulus ini. Paulus ini menghina. Oh, kalau dikasih data jangan menghina Pak Dani. Nanti kalau saya menghina Nabi Anda, nanti Anda marah. Paulus itu menghina Paulus Yesus. Kenapa memang mau ngadu data nih kita nih? Mana kesucian Paulus dengan PS Muhammad? Berani nggak?
Iya, saya hanya menyampaikan Berani nggak? Saya mau tanya. Kenapa ngomong Paulus? Jangan anti Paulus dulu dong. Kalau Anda mengatakan anti Paulus, saya skip. Saya nggak jadi memaparkan kitab saya. Ya, lanjut Pak Dani ya. Nggak usah ngomong. Minta bukti ayatnya ajaran Kristen gimana, ajaran Yesus bagaimana, ya kan? Kalau misalnya Bapak anti dengan Alkitab saya, maka fokus saja kepada Al-Quran. Bagaimana? Nih, saya hanya bertanya. Saya apakah benar Paulus itu menghina Yesus? Kok Paulus menghina Yesus? Kenapa? Tadi pertanyaan apa tadi? Katanya minta jawaban. Ini sudah saya kasih nih. Bagaimana nih? Nih, mana lebih baik? Tadi kan kita pembicaraan bagaimana sikap ya Terbukti tidak? terhadap ketika Islam itu dijahatin sama orang kafir. Anda tidak bisa membuktikan bahwa ajaran Allah, dengerin dulu, bahwa ajaran Allah Anda ternyata tidak memberikan pengajaran seperti halnya di jalan kekristenan seperti ini. Yang salah kitabnya apa orangnya? Saya tanya, yang salah kitabnya apa orangnya, Pak Dani?